Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sintia Namdes dengan NPM 2018-031001. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai materi yang berjudul Sistem Penghantaran Obat Liposom. Nah, dimulai dari pengertian dari liposom. Liposom itu berasal dari bahasa Yunani, lipo artinya lipid atau lemak, dan soma yang artinya tubuh. Liposom adalah partikel berbentuk vesikel sferis yang dindingnya tersusun atas molekul lipid. Konstituen utamanya fosfolipid lapis ganda yang membungkus kompartemen cairan di dalamnya. Liposom merupakan sistem penghantaran obat baru yang bertujuan untuk memberikan obat pada kecepatan yang diarahkan oleh kebutuhan tubuh selama periode pengobatan dan mengarahkan ke tempat kerja obat. Selanjutnya ada sejarah liposom, dipelopori oleh Gregoriadis dan Perry pada tahun 1965 yang telah menetapkan konsep bahwa liposom itu dapat menjebak obat dan dapat digunakan sebagai sistem pengiriman obat secara in vivo. Nah, pertama kali itu ditunjukkan dengan menggunakan obat anti kanker sitosin arabinoside untuk menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam waktu kelangsungan hidup tikus yang menderita leukemia. Jadi, awalnya ini menggunakan sistem hewan, yaitu tikus yang menderita leukemia. Selanjutnya yaitu struktur dari liposom. Nah, ini merupakan gambar dari liposom, di mana liposom itu dibentuk oleh fosfolipid, molekul amfifilik yang memiliki kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Jadi, bisa lihat di gambar ini, bagian yang bulat itu merupakan hidrofilik head atau bagian kepala yang terdiri dari asam fosfat yang terikat pada molekul yang larut dalam air. Sedangkan bagian yang panjang ini merupakan bagian hydrophobic tiles, di mana terdiri dari dua rantai asam lemak dengan 10-24 atom karbon dan 0-6 ikatan rangkap di setiap rantainya. Kemudian ada mekanisme dari liposom. Jadi mekanisme kerja dari liposom itu diawali dari proses adsorpsi atau penyerapan, dilanjutkan yaitu endositosis atau proses menelan, yang ketiga yaitu fusi, dan yang terakhir pertukaran lipid. Nah, selanjutnya yaitu metode pemasukan obat. Jadi, metode pemasukan obat ke liposom itu bisa melalui membran liposom dan masuk ke dalam fase air dalam liposom. Kemudian, metode pelepasan obat dari liposom itu yang pertama, melalui fusi sempurna membran lipid liposom dengan membran sel target. Yang kedua, liposom melepas isinya ke ruang interstisial, di mana ruang interstisial di sini merupakan ruang di luar cairan tubuh. Untuk selanjutnya, substansi secara aktif diambil oleh sel melalui transport paraseluler. Ketika kita menelan kapsul dan kapsul itu masuk ke dalam perut kemudian ke usus kita, asam di perut kita akan menyebabkan kapsul cepat hancur dan melepaskan isinya, yang biasanya bukan merupakan suatu pengaturan yang bagus untuk proses penyerapan yang ideal. Namun, dengan teknologi liposom, bahan aktif dibentuk menjadi struktur yang disebut liposom, yang terdiri dari lapisan molekul yang membantu melindungi dan mengangkut bahan aktif sehingga lebih efisien dan diserap secara ideal. Setelah liposom diserap dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah kita, mereka dapat menembus lebih cepat ke jaringan target tubuh kita di mana mereka dibutuhkan. Liposom ini yang terbentuk di dalam tubuh kita menembus atau menghancurkan perut dan usus dan menghasilkan peningkatan bioavailability atau jumlah obat yang terserap dalam bentuk sediaan farmasetiknya dari bahan aktif. Kemudian ada contoh penggunaan dan manfaat dari liposom, diantaranya penghantaran vaksin, contohnya vaksin hepatitis A, obat anti kanker, terapi gen, diagnosis, kemoterapi, imunoterapi, dan yang paling terpenting liposom sebagai pembawa obat dan materi genetik. Nah, liposom ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, liposom itu dapat mengarahkan obat pada target tertentu. Liposom sebagai reservoir obat yang melepaskan obat secara perlahan. Liposom juga dapat melindungi obat dari degradasi sebelum mencapai target. Liposom juga dapat meningkatkan kemanjuran terapeutiknya, dan kelebihannya masih banyak lagi. Setelah memiliki beberapa kelebihan, liposom itu juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya. Yang pertama, hanya untuk lipid tertentu, jadi terutama untuk lipid yang bermuatan saja. Yang kedua, menjadi beracun dalam peningkatan dosis. Dan yang ketiga, ada masalah dengan umur simpan dan stabilitasnya yang pendek. Nah, setelah ini saya akan ada